wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Saya Rahmat Gani. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pembiayaan kesehatan yang akan disampaikan oleh Adira Zahra. Pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan elemen penting dalam memastikan akses universal terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlindungan keuangan, dan keberlanjutan sistem kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, maupun dan masyarakat. Unsur-unsur pembiayaan kesehatan. 1. Dana. Dana dibagi dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain dari masyarakat maupun swasta serta sumber lainnya. Kedua, sumber daya. Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari SDM, pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan daya guna dalam upaya pengendalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Ketiga, pengelolaan dana kesehatan. Prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh pemerintah secara lintas sektor, swasta maupun masyarakat yang mencakup mekanisme pengembalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Selanjutnya ada macam-macam pembiayaan kesehatan yang di Indonesia. Ini terdapat dua. Yang pertama adalah fee for service atau cash, merupakan suatu jenis dari rental presiden payment. Sistem ini secara singkat dapat diartikan sebagai sistem pembayaran berdasarkan layanan, yaitu di mana pencari layanan kesehatan atau pasien ini bebas lalu membayar kepada pemberi layanan kesehatan atau BPK. Selanjutnya, kelemahan dari sistem ini yang pertama yaitu terbukanya peluang bagi pihak pemberi pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan hubungan agresi relationship di mana PPK mendapat jalan buka uang jasa medik untuk pelayanan yang diberikannya pada pasien yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia. Lalu yang kedua terdapat dari insurance yang termasuk ke dalam perspektif payment. Sistem ini diartikan sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak asuransi setelah pencarian kesehatan itu berobat. Sistem health insurance ini dapat berupa sistem kapitasi atau sistem jurus dari grup atau GR sistem. Selanjutnya, kelemahan dari sistem health insurance ini adalah dapat terjadinya underutilization, di mana dapat terjadi penurunan kualitas dan fasilitas yang diberikan kepada pasien, di mana untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Lalu kelebihan dari sistem ini yaitu merupakan PTK atau pemberi pelayanan kesehatan mendapat jaminan adanya pasien mendapat pasien dana di tiap awal periode waktu tertentu. PPK tak terus sehingga mengurangi terjadinya multi-drug dan multi-diagnosis. Selanjutnya ada sumber sistem pembiayaan kesehatan Indonesia. Yang pertama bersumber dari anggaran pemerintah. Sistem ini biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung dan oleh pemerintah. Anggaran yang bersumber dari pemerintah ini dibagi dari yang pertama pemerintahan pusat dan dana konsentrasi dana program kompetensi. Yang kedua pemerintah provinsi melalui skema dana provinsi. Yang ketiga pemerintah kabupaten atau kota melalui skema data kabupaten atau kota. Yang keempat keuntungan badan usaha milik daerah. Yang kelima penjualan aset dan obligasi daerah. Yang keenam hutang pemerintah daerah. Yang kedua bersumber dari anggaran masyarakat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat
berperan aktif secara mandiri dan dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Dana yang bersumber dari swasta antara lain yang pertama perusahaan swasta, yang kedua lembaga swadaya masyarakat, yang ketiga dana kemanusiaan. Bantuan biaya dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan kesehatan khususnya untuk pelaksanaan penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain. 4. Gabungan anggaran pemerintah dari masyarakat. Sistem ini banyak diadopsi negara-negara di dunia karena mengakomodasi kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan kesehatan sebelumnya. Permasalahan dalam sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Pertama, kurangnya dana yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak dapat, kemudian pengelolaan dana yang kurang sempurna, dan biaya kesehatan yang makin meningkat. Kesimpulan, sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia umumnya ada dua, yaitu free for service dan health insurance, masing-masing dan kelebihan dan kelemahan yang mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan. Meskipun sistem kapitasi dalam health insurance dianggap lebih efektif dalam menurunkan angka kesakitan, tantangan dalam mencapai pemerataan akses kesehatan bagi seluruh rakyat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi. Baiklah, kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan tunjukkan tangan. Nim. Saya Dea, NIM 232. Apa kelebihan dari sistem pembayaran free for service? Apa yang menjadi faktor tantangan dalam dalam pemerataan insurance di Indonesia? Teman-teman, NIM 242 izin bertanya untuk ya. Tadi kan pertanyaannya kelebihan, sekarang saya mau tanya kekurangan dari sistem pembayaran kesehatan di Indonesia dibandingkan dengan yang lain. Apa contoh pembiayaan free for service? NIM 247 sebutkan contoh dari health insurance. Ya, apa kelebihan dari sistem pembayaran ini? Yang pertama yaitu fleksibilitas layanan, yaitu pasien memiliki kebebasan untuk memiliki layanan dan penyedia kesehatan yang saat diinginkan yang dapat meningkatkan kepuasan. Yang kedua, insentif dari segi kualitas, yaitu penyedia layanan kesehatan motivasi untuk memberikan layanan yang lebih baik karena mereka dibayar dengan jumlah dan jenis layanan yang diberikan. Yang ketiga, transparansi biaya, yaitu struktur biaya yang jelas memungkinkan pasien untuk memahami apa yang mereka bayar dan layanan tertentu. Yang keempat, inovasi dan perawatan. Dengan adanya insentif finansial, dia mungkin bermotivasi untuk mengembangkan teknik dan metode perawatan baru. Yang kelima, akses ke berbagai layanan, yaitu pasien dapat mengakses berbagai layanan sesuai kebutuhan tanpa batasan yang mungkin ada pada sistem lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Noel. Kekurangan pembayaran sistem pembayaran di Indonesia. Kekurangannya ada dua, yaitu pembayaran tunai dan non tunai. Kalau tunai ya, yang pertama kurang praktis, terutama untuk transaksi besar. Kemudian resiko kriminalitas tinggi seperti pencurian, pemalsuan, dan pencucian uang.
kemudian sulit untuk pengelolaan keuangan dan tidak efisien untuk transaksi besar, kemudian pembayaran non tunai. Yang pertama, resiko pencurian identitas dan data pribadi, kemudian keterbatasan teknologi seperti membutuhkan koneksi internet yang stabil. Ketiga, aksesibilitas, tidak semua orang memiliki akses ke perangkat elektronik atau internet. Yang keempat, kurangnya edukasi. Pertanyaan dari Selva, apa termasuk pembiayaan free for service? Seorang pasien yang pergi ke dokter untuk keluhan batuk dapat dikenakan biaya konsultasi, biaya pemeriksaan laboratorium jika dokter memeriksakan jalannya, serta biaya obat-obatan yang diresepkan sana terpisah. Jadi dua free for service itu pasien datang kan berobat, misalnya tagline. Lalu setelah berobatnya itu selesai itu pasien langsung membayar imbalan yang telah diberikan tersebut langsung ke rumah sakit. Jadi biaya dikenakan itu dari rumah sakit. Jadi apa yang menjadi faktor dalam pemerataan insurans di Indonesia? Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran, tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi masih rendah. Kedua, aksesibilitas, kurangnya akses ke suatu asuransi di daerah terpencil menjadi hambatan. Yang ketiga, produk yang relevan. Banyak produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal sehingga mereka kurang tertarik untuk membeli. Yang keempat, pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah banyak daerah yang membuat masyarakat kurang mampu membeli produk asuransi. Pembiayaan insurans ini merupakan pembiayaan dari pihak asuransi. Jadi pihak ini membayar itu pihak ketiga. Misalnya kayak BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan swasta. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.